Selamat bergabung kembali di Connected in Jesus. Tuhan kita namanya Jehovah Jireh, ya. Artinya gini, Tuhan menyediakan. Tuhan gak mau anaknya kekurangan. Dia selalu akan menyediakan kita perlukan. Bagian kita percaya, bagian kita kerjakan yang terbaik, anugerahnya ada bagi kita semua. Yuk sama-sama kita nyembah Tuhan ya. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Yang percaya katakan sama-sama. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Amin. Kami percaya seperti yang kami nyanyikan. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kami nyatakan, oh, Engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Panggil namanya Jehovah Jireh. Katakan Jehovah, Jehovah Jireh. Yang ku perlukan, kau sanggup sediakan. Kau sanggup sediakan apapun yang ku perlukan. Kau sanggup mencukupkan. Jehovah Jireh, ku percaya penuh, ku percaya penuh, imanku tidak goyah kepadamu. Jehovah Jireh, Tuhan Engkau menyediakan kekhawatiranku di
dihancurkan, pemeliharaan sempurna di hidupku. Ku percaya Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekuatan dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Sanggup menyediakan Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan Allahku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Kau mencukupkan Tuhan. Kau mencukupkan yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus di edisi malam hari ini di awal tahun baru 2026. Senang sekali lagi atas nama Digital Ministry Indonesia, Inspirasi Kristen, dan WH Group mengucapkan selamat tahun baru. Selamat kita menempuh kehidupan bersama Yesus di tahun 2026 ini. Setiap hari kita harus bersama Yesus. Setiap saat bersama Yesus. Apapun pergumulan, tantangan, badai kehidupan, kita berjalan melangkah bersama Yesus di tahun 2026 ini. Haleluya, puji Tuhan. Guys, dimanapun berada, tetap mengikuti program Connected Jesus live streaming di 20 akun media sosial kami. Mari share di semua teman-temanmu, kepada sahabat-sahabatmu, kepada komunitasmu, keluargamu. Share link live streaming malam hari ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak, di mana tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Haleluya. Kita harus selalu siap bersama Yesus setiap hari. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub,
Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini di awal tahun 2026, minggu pertama ini, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus dan suci. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini, semua kami jemaat online Connected Jesus akan mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, dan tuntun kami dalam kebenaran Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Jemaat online yang menyaksikan malam hari ini siap untuk menerima firman-Mu. Kami serahkan beritaan firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di minggu pertama bulan Januari ini, tentu kita semua bersepakat punya tujuan-tujuan hidup kita. Saya ingin punya pekerjaan lebih bagus, saya ingin bisa lancar, saya dapat jodoh, saya ingin menikah tahun ini, pekerjaan saya ditingkatkan, karir saya makin berhasil, makin macam-macam tujuan hidup kita. Saya percaya kita harus selalu siap bersama Yesus setiap harinya. Siap dalam arti siap menghadapi serangan-serangan iblis, siap Tuhan utus kemana saja kita pergi, dan siap dilukai, disakiti, dihianati, dan siap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Tema khotbah saya malam hari ini itu Living with Purpose, memulai tahun dengan intentional living. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka ayat utama kita dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita buka bersama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Demikian ayat firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu menyangkut Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus inilah pusat perdagangan hiburan dunia kuno waktu itu. Di tengah hiruk pikuk penyembahan berhala mereka dan gaya hidup metropolitan yang sangat bebas, sangat mudah bagi orang Kristen untuk kehilangan fokus dan hidup asal mengalir saja, mengikuti tren yang ada waktu itu. Nah, Paulus memberikan peringatan dalam ayat ini, yaitu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini penekanan Paulus pada jemaat di Efesus. Paulus sedang mengajarkan konsep intentional living atau hidup dengan sengaja. Hidup orang Kristen tidak boleh random, tidak boleh autopilot, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh kata orang mengalir aja hidup saya ini. Kita harus hidup dengan presisi atau akribos. Lawan kata intentional living adalah drifting atau hanyut. Kayu mati itu hanyut mengikuti arus, tetapi ikan hidup berenang melawan arus menuju tujuan. Dalam fenomena New Year's Revolution atau resolution, seringkali kita jadi lelucon. Yaitu statistik menunjukkan mayoritas resolusi gagal di bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Karena apa? Karena kita anak muda sekarang atau kita guys, semangat di awal, stuck atau capek di tengah, dan akhirnya lupa di akhir. Akhirnya mulai lagi dari tahun depan, di awal tahun depan mulai lagi seperti itu. Semangat di awal, lemah di tengah, lupa di akhir. Itu kehidupan manusia yang terjadi. Kita sering merasa macet atau stuck di tempat yang sama setiap tahun. Umur bertambah, tapi kedewasaan dan pencapaian rohani jalan di tempat. Nah, malam hari ini masalahnya bukan pada kurangnya keinginan atau keinginan kita untuk saya ingin jadi kurus, saya ingin dekat dengan Tuhan, tapi pada kurangnya intensi atau kesengajaan kita. Resolusi hanya harapan
intentionally adalah strategi. Pernahkah kita mengalami deja vu di awal tahun? Kita sudah menulis target yang sama persis dengan tahun lalu, karena tahun lalu gagal tercapai. Pernahkah seperti itu? Menulis target-target di tahun 2026 ini, tapi targetnya sama seperti tahun yang lalu, tahun 2025. Karena gagal tercapai. Di awal Januari misalnya, tempat-tempat gym penuh. Tapi di bulan Februari biasanya akan sepi. Alkitab baru dibuka di minggu pertama. Lalu berdebu lagi di minggu ketiga pada bulan Januari. Seperti itu kenyataannya. Kita sering berpikir nanti ganti tahun, otomatis hidupku berubah. Tak segampang itu hidup kita. Kalender baru tidak menciptakan karakter baru. Sekali lagi saya katakan, kalender baru tidak menciptakan karakter baru. Pergantian angka tahun tidak otomatis mendasarkan imanmu. Ada satu kutipan yang penting yang kita ingat sama-sama malam hari ini, yaitu kamu gak butuh tahun baru untuk jadi versi baru. Kamu butuh keputusan baru untuk hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Hidup yang berdampak tidak lahir dari nasib baik atau momentum tahun baru, tapi lahir dari intentional living. Hidup yang dijalani dengan sadar, dengan tujuan, dengan sengaja. Jangan kita merasa hidup kita ini mengalir saja, seperti air mengalir, kata orang. Pak Pendeta, saya tahun ini mengalir aja hidup saya. Apa yang terjadi, terjadilah. Tuhan pasti baik, Tuhan pasti menyertai saya. Hidup kekristenan harus punya tujuan. Setiap hari kita harus melangkah bersama Yesus. Di balik kelemahanmu, percaya ada Yesus yang memegang tanganmu. Engkau berjalan di sungai, engkau tidak akan hanyut. Engkau berjalan tengah api, engkau tidak akan hangus. Karena ada tangan Tuhan yang memegang kau. Sepanjang tahun 2026 ini, percayakan semua pada Yesus. Yesus sumber penghiburanmu, sumber kekuatanmu. Poin utama dalam tema khotbah saya itu ya 3 langkah intentional living atau hidup yang dijalani dengan sadar atau punya tujuan. Yang pertama, bagaimana caranya kita berhenti hidup atau autopilot dan mulai hidup presisi. Yang pertama, berhenti hanyut, mulailah menyetir. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Banyak anak muda dalam sekarang ini dalam mode drifting atau hanyut. Bangun tidur langsung scroll HP, bergaul kemana saja teman pergi, kita ikut, hanyut dalam pergaulan. Kuliah atau kerja, sekedar menggugurkan kewajiban, hanyut dalam rutinitas. Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Jelas di sini Paulus mengatakan hidup yang intensional, punya tujuan, berarti kamu memegang kemudi. Kamu yang menentukan ke arah mana, kemana waktu dan energimu pergi. Bukan notifikasi HP yang menentukan arah hidupmu. Coba cek screen time di HPmu. Berapa jam terbuang sia-sia? Orang yang intensional sadar kemana waktunya pergi. Orang yang memiliki tujuan sadar kemana ia pergi. Jangan biarkan dunia mendiktemu pada pagi hari. Sebelum melihat dunia ini atau medsos, mari lihat Tuhan. Doa, penyembahan, baca firman. Itu keputusan sadar untuk menyetel atau menyetir hati kita, hari kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita kuat bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang kedua, fokus pada mengapa, bukan apa. Start with why. Mari kita buka Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekecauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Taurat. Kenapa resolusi tujuan gagal? Karena kita hanya fokus pada apa, tapi lupa mengapa.
Misalnya, what? Apa? Tahun ini mau baca Alkitab sampai habis. Ini membosankan kalau motivasinya hilang. Tapi kalau why? Aku mau baca Alkitab karena aku ingin mengenal surat Tuhan lebih dekat lagi. Ini memberi kekuatan kita. Tujuan adalah bahan bakar. Tanpa tujuan, disiplin akan terasa seperti siksaan. Tapi dengan tujuan, disiplin menjadi jembatan menuju impian kita. Amin. Mari temukan alasan kita. Jangan cuma punya target kaya. Itu rapuh. Miliki target menjadi pengelola berkat Tuhan yang baik. Jangan kita memiliki target-target yang di luar kemampuan kita. Percayakan semua kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan engkau kecewa jika engkau belum mendapatkan target-targetmu di tahun ini. Ada rencana Tuhan. Sesuai waktunya Tuhan. Bukan sesuai waktunya guys atau waktunya saya dan saudara. Kita harus pikir visi jangka panjang. Jangan cuma hidup untuk weekend, satu minggu, Sabtu minggu, weekend aja. Tapi hiduplah untuk akhir hidup. Tanyakan, apa yang ingin aku tinggalkan kalau aku mati nanti? Hiduplah seperti itu dari visi itu. Bukan hidup hanya weekend, Sabtu minggu. Hidup, tanyakan, apa yang ingin aku tinggalkan kalau aku mati nanti? Poin yang ketiga, beli waktu, jangan bunuh waktu. Mari kita buka Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah dalam Efesus 5 ayat 16 ini dalam bahasa Yunani adalah exagorazo. Exagorazo artinya menebus atau membeli kembali. Seperti menebus budak di pasar waktu itu. Jadi pergunakan adalah membeli kembali. Waktu itu atau kairos itu seperti barang berharga yang sedang disandra oleh kesibukan dan gangguan dunia kita. Tugas kita adalah menebusnya, mengambilnya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Istilah killing time di zaman sekarang, killing time atau membunuh waktu, mengisi waktu luang adalah konsep yang salah. Waktu tidak boleh dibunuh. Waktu harus ditebus, diinvestasikan untuk masa depan kita. Mari teman-teman, guys, tahun baru ini hanyalah pergantian angka. Hanyalah pergantian angka. Tanpa perubahan pola pikir kita, tahun ini akan berakhir sama persis dengan tahun 2025. Penuh penyesalan dan rencana yang setengah jalan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan presisi, sasaran yang jelas, tujuan yang jelas. Jangan biarkan hidupmu mengalir seperti air mengalir biasa-biasa saja, begitu saja. Tapi marilah buat hidupmu menjadi dengan tujuan. Buat hidupmu terjadi dengan tujuan hidup. Memiliki masa depan yang jelas. Ingat, kamu gak butuh tahun baru untuk jadi versi barumu. Ingat, kamu tidak butuh tahun baru untuk jadi versi barumu. Kamu butuh keputusan baru hari ini atau malam hari ini. Putuskan sekarang, mau jadi penonton dalam hidupmu sendiri atau mau jadi pelaku firman yang berdampak. Sekali lagi saya katakan, putuskan malam hari ini, mau jadi penonton dalam hidupmu sendiri atau mau jadi pelaku firman yang berdampak bagi sesama. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita untuk kita makin percaya bahwa di tahun ini kita harus memiliki langkah-langkah, tujuan yang jelas, sasaran yang jelas untuk kita mengalami perubahan-perubahan. Di tahun 2006 ini kita percaya setiap saat kita harus bersama Yesus. Kita harus melangkah, jalani sepanjang tahun ini dan akhiri tahun 2026 ini hanya bersama dengan Yesus. Jadi dengan tema khotbah yaitu malam hari ini tentang memulai tahun dengan intentional living, kita percaya di tahun baru ini, New Year's Resolution, tujuan kita tercapai dengan kekuatan bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, makin kita bersandar pada Yesus di tahun 2026 ini. Kita percaya kita semua diubahkan, dipulihkan. Kita menyongsong tahun 2026 ini dengan hati yang penuh sukacita,
hati yang penuh damai, hati yang penuh dengan pengharapan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke tujuan kita, tujuan kekal kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Di malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau telah merubah pemikiran kami soal masa depan kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Ampuni kami Tuhan Yesus, jika selama ini kami hidup sembarangan, hanyut dalam arus dunia ini, dan menyanyiakan hari-hari kami. Hari ini, malam hari ini, kami membuat keputusan baru Bapa. Kami tidak mau lagi hidup autopilot. Berikan kami hikmat untuk memperhatikan hidup kami dengan saksama. Kami memiliki tujuan yang jelas, tujuan bersama Engkau, karena Engkau yang memegang tangan kami. Tiap hari kami melangkah bersama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan live streaming malam hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus melihat mereka, Kau berbelas kasihan, menyembuhkan sakit penyakit mereka, memulihkan keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, Engkau berkati, Engkau pulihkan. Hamba percaya semua jemaat malam hari ini akan merubah kelak hidup mereka. Mereka makin fokus, makin punya tujuan dalam hidup mereka. Mari kita mengatakan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memelihara, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, sampai berjumpa pada besok malam di waktu yang sama dalam program Connected in Jesus. Haleluya, amin. Ya. Ketika kami takut, ketika kami khawatir, Engkaulah perlindungan kami. Ketakutan dihancurkan saat ini. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hiburkan kami yang susah saat ini Tuhan. Kuatkan kami dalam proses yang kami alami. Engkau Tuhan yang menyediakan. Engkau Tuhan yang mencukupkan. Jiwa kami aman bersamamu. Kami tenang bersamamu Tuhan Yesus.